Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bro di rumah. Balik lagi di acara Ini Bukan Podcast. Masih bersama Agian, Eki RTMG dan ada masih bersama Dizo di sini. Oke, kali ini kita Kedatangan tamu spesial ya. Moga sebenarnya bisa mencalonkan Bupati Garut tahun 2024. Pemuda, pemuda aja. Pemuda. Nggak ada istilah bapak band, semuanya anak band. Betul nggak, Bro di rumah? Pemuda berbahaya itu. Pemuda berbahaya. Ini yang bayar mah Pak. Pemuda. Sudah dijinakan sama Kang Faisal ya, Kang Faisal. Terus Masih. juga beliau ini selain panutan para pemuda khususnya di Garut, beliau juga punya kedudukan spesial tentunya ya di Kabupaten Garut ini. Seorang aktivis juga berarti ya? Tepatnya atau juga pejabat gitu ya? aktivis pejabat Garut. Pejabat teras. Beliau Ketua DPD KNPI Garut. Pejabat luar yang biasa. bersahaja lah ya. Oke. Ketua DPD KNPI Garut, kita langsung sambut aja ya. Sambut aja. Bapak Oke M. Hadis. Bapak Oke. Kayaknya tetap muda ya. Narsis-narsisnya ada. Apa kabar Pak Oke? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah saya belum bisa. Terus di ulum. Dulunya anak band ya? Saya bapak band. Bapak band. Kayaknya soalnya masih cengengesannya anak mudanya ada gitu. Bapak Oke ini kan Bapak Oke ini paling hebat ininya pendekatan sama musisinya. Iya Meskipun beliau kan hektik satset dari tadi kan banyak kegiatan. Ini pun kesini nyampetin waktunya susah Iya, banget ya iya. ngehubunginnya ya. Pendekatan maksudnya silaturahmi bersama. Tapi alhamdulillah para pada musisi, ini datang betul, juga ya. ya. Karena memang hari ini terlalu ke sana, terlalu ke sini mencari sesuap nafsu sesuap nasi lah ya. Selain daripada memang bertugas sebagai ketua KNPI selalu berjuang untuk pemuda Garut gitu. Alhamdulillah. Dan Bapak Oke ini menjabat di KNPI semenjak tahun berapa berarti Pak ya? KNPI itu ada satu periode ada 3 tahun. Saya menjabat 2019 sampai dengan 2022. Alhamdulillah kemarin bulan Februari terpilih kembali menjadi ketua KNPI di periode kedua, berarti masa jabatan 2022 sampai dengan 2025. Luar biasa. Allahu Akbar. Tapi satu hal sih Pak yang mau saya tanyain, kayaknya masih banyak orang yang belum tahu juga nih KNPI itu apa sih gitu. Mungkin berapa di rumah ada yang belum tahu. Selama ini cuma mendengar KNPI, tapi mereka mungkin nggak tahu fungsionalnya KNPI sendiri itu apa sih. Bro, mau tahu KNPI? Jadi KNPI itu kalau di Garut yang saya pahami memang identik dengan gedung ya. Iya benar. Tungguan Saya aja taunya KNPI itu cuma gedung. Janjiannya di KNPI gitu. Betul. Ya, sebagian orang ya. Sebagian orang kurang pernah di KNPI misalnya gitu. Tapi memang KNPI itu diciptakan dan lahir dari OKP-OKP yang ada di Indonesia. Waktu itu memang OKP tersebar banyak gitu ya. OKP itu organisasi kepemudaan. Dan mereka sepakat untuk membuat sebuah naungan, sebuah komite yang bernamakan KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tuh, Ya. berapa di rumah. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Betul. Saat ini di Garut itu, di KNPI Garut maksudnya ada 68 OKP yang bernaung di bawah KNPI. Salah satunya mungkin ada HMI, ada AMPI, ada SAPMA, dan lain-lain 68 OKP itu. Selanjutnya KNPI pun memiliki kepanjangan tangan langsung di tiap kecamatan. Di Garut itu ada 40 kecamatan, berarti kami memiliki DPK atau pengurus kecamatan itu ada 42. 42. Cukup banyak ya? Mohon. Alhamdulillah. 42 kecamatan dan 68 OKP. Itu memang relatif berbeda di tiap kota tergantung OKP yang bernaung di kota itu dan tergantung jumlah kecamatan yang ada di kota itu. Ya. Gitu. Bahkan waktu tahun 2020 berprestasi ya peran dari KNPI Garut menjadi suatu kebanggaan menoreh prestasi ya. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan waktu itu KNPI Award ya, waktu ya. Waktu di Bandung itu dikasih sama Ketua Rio yang waktu itu menjabat sebagai Ketua KNPI Jawa Barat. Garut mendapat penghargaan pemberdayaan perempuan waktu itu. Keren banget. Nah, Lebih jelasnya tentang apa ya tanpa pemberdayaan perempuan? Yang saya tahu memang DPD KNPI Jawa Barat punya kriteria sendiri gitu ya. Bagaimana menilai sebuah kota kabupaten sehingga layak mendapatkan predikat itu. Nah yang saya tangkap
Muhammad Hanis. Ibaratkanlah panji-panji pemuda di kalangan generasi muda di seluruh pelosok Kabupaten Garut tempat sudah bertugas dan berkarir. Saya siap mengibarkan panji Petinggi Besar KNPI di seluruh pelosok Kabupaten Garut. Terima kasih. Biasa kan kalau IBP ada netizen yang inbox. Karena sebelumnya kita udah promoin bakal hadirin Bapak di sini. Jadi ada yang DM, inbox juga gitu, Pak. Gian yang bacain atau Bang Joni? Boleh, Bapak Gian dulu. Gian dulu aja ya. Iya. Bapak Oke katanya. Ini yang nanya Nijar. Halo Nijar. Nah, katanya gimana rasanya mengemban tugas untuk membangun kepemudaan di Kota Garut ini di tengah keberagaman sosialnya, katanya. Betul, jawaban yang singkat dan pasti adalah berat. Itu singkat dan pasti karena memang menjadi ketua KNPI itu adalah menjadi mengetuai sebuah lembaga yang memang kita tidak tahu ukurannya seperti apa. Dalam arti gini, seorang pemuda itu bisa dinilai sukses itu tidak ada aturan yang jelas. Kalau seorang olahragawan misalnya yang dinaungi oleh KONI misalnya, itu berprestasi ketika mendapatkan medali yang banyak di sebuah event. Misalnya dia dapat medali emas 5 misalnya. Dia kan jelas bahwa berprestasi gitu. Tapi kalau pemuda, meskipun memang saat ini sudah dipakai yang namanya IPP yaitu Indeks Pembangunan Pemuda, tapi memang belum dipakai rata di tiap daerah dan belum efektif bahkan di Garut. Masih konsentrasi terhadap IPM maksud saya, Indeks Pembangunan Pemuda, Pembangunan Manusia. Ukurannya jelas IPP, hanya saja ketika menjadi ketua KNPI sulitnya di sana menentukan sebuah prestasi pemuda seperti apa. Tetapi beratnya adalah saya harus membuat dan saya punya cita-cita membuat Garut ini sebagai kota layak pemuda. Kota layak pemuda. Betul. Ya. Ketika kota lain sudah menjadi kota layak anak misalnya, kota layak dan lain-lain, tapi saya ingin Garut menjadi kota layak pemuda. Karena apa? Karena saya sebagai pemuda itu merasa saat ini Garut tidak nyaman untuk pemuda. Alasannya Pak? Contoh misalnya kalau saya pemuda yang sudah punya anak misalnya ingin mengajak anak saya bermain di tempat yang gratis, itu kan sulit sebelum adanya alun-alun yang sekarang memang notabene sudah ada gitu, tapi sebelum itu susah gitu. Yang keduanya mungkin keterlibatan saya sebagai pemuda di ruang-ruang pemerintahan yang bisa menentukan kebijakan ke depan itu sulit sebelumnya dan lain-lain. Tetapi kami memang bertekad untuk membuat Garut ini menjadi kota layak pemuda yang di sana ada lima acuan. Yang pertama, sebuah kota menjadi kota layak pemuda itu harus mempunyai payung hukum yang jelas, yaitu Perda atau Perbum. Saat ini sudah ada Perda nomor 2 tahun 2021 yang didorong oleh KNPI yang bisa menjadi payung hukum atau software kepemudaan di Kota Garut. Itu yang pertama, Perda sudah ada. Yang keduanya adalah keaktifan pemuda di tiap-tiap tingkatan musyawarah pemerintah. Ada yang tahu Musrenbang? Musrenbang itu adalah sebuah kanal di mana pemerintah dan warga dan siapapun itu berkumpul untuk membuat sebuah ide gagasan terhadap kemajuan sebuah kota. Musrenbang itu hanya diselenggarakan oleh pemerintahan. Tapi tahun 2021 Garut sudah punya Musrenbang Pemuda. Itu sejarah di Kota Garut. Jadi kita sebagai pemuda punya kanal sendiri, punya ruang sendiri. Bapak abi teh hoyong 2023 mau punya ini. Bapak saya punya itu, saya punya dan lain-lain, itu bisa diutarakan idenya di Musrenbang Pemuda itu. Gitu. Yang ketiganya adalah adanya sarana prasarana kepemudaan. Ya, ini memang kami sedang perjuangkan. Di 2023 sudah ada yang namanya Gedung Pemuda. Gedung Pemuda itu bukan hanya soal gedung saja, tetapi di sana ada aula tempat kita bermain musik. Di mana itu Pak rencananya, gratis. Di sana ada aula tempat kita rapat gratis. Di sana ada mes-mes untuk OKP atau komunitas mengadakan acara yang nginep di sana misalnya tuh. Dan juga ada ruang-ruang untuk sekretariat OKP dan lain-lain. Pemerintah saat ini di tahun 2022
baru hari tadi tanggal 29 disahkan sudah membuat anggaran senilai 3 miliar untuk membuat gedung pemuda yang rencananya di SOR. Oh, sorry. Di SOR mudah-mudahan. Area SOR ya. Iya, area SOR. Berarti belakang gedung basket itu ya? Betul. Yang pertama berarti tadi ada payung hukum yang jelas, yang keduanya keaktifan pemuda, yang ketiganya adanya sarana prasarana, yang keempat adalah pendekatan partisipasi pemuda serta indeks pemudanya. Nah, hal-hal ini yang memang sedang kami perjuangkan, dan satu persatu lambat laun hal-hal ini bisa tercapai gitu. Amin. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya, jadi udah ada pencerahan Pak. Udah ada pencerahan dari Bapak Oke ya. Jadi itu apa bisa dibilang sebuah indikatornya ya, Pak Oke ya. Indikatornya. Berarti Indikator yang kalau baik lah ya. bisa dibilang kota layak pemuda itu harus memenuhi yang syarat yang indikator barusan ya. Iya betul. Jadi kota layak pemuda itu ditentukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga gitu. Di Jawa Barat saat ini yang sudah mendapatkan pendaki itu hanya Kota Bandung dan Kota Sukabumi kalau tidak salah. Gian waktu kemarin lalu sempat kepoin Instagramnya Pak Oke waktu menjelajahi ke Sulawesi ya, ke Goa ya Pak. Betul. Itu kan yang layak. Betul. Udah layak kepemudaannya. Betul. Ya kotanya. Di Goa itu sudah disebut kota layak pemuda. Di sana udah ada perda, udah ada sarana kepemudaan, udah lengkap semuanya. Dan memang kota layak pemuda itu dibagi 3, ada Madya, Utama, dan apa gitu lupa lagi. Dan di Goa itu sudah mendapatkan predikat kota layak pemuda tingkat utama. Jadi memang sudah betul-betul terselesaikan masalah-masalah kepemudaan yang ada di sana gitu. Dan sekali lagi Garut menuju ke sana gitu. Amin ya, pencerahannya udah amin kelihatan. dong. Ya, tapi memang yang saya mau tegaskan di sini bahwa KNPI itu memang Komite Nasional Pemuda Indonesia. Tapi pemuda itu bukan hanya OKP saja. Pemuda itu bukan hanya aktivis saja. Pemuda itu musisi itu bagian dari pemuda. Komunitas olahraga bagian dari pemuda. Komunitas otomotif bagian dari pemuda. Sehingga saya ingin merangkul seluruh kalangan yang disebut pemuda di Kota Garut, bukan hanya OKP saja gitu. Berarti Bapak Oke tahu dong ya gejala sosial yang terjadi di Garut sekarang dari sudut Betul. pandang Pak Oke, maksudnya gejala sosial yang ada di Kota Garut sekarang, Pak. Bapak melihat itu pastinya ya. Betul. Apa yang mereka mau, mungkin apa yang menjadi keinginan mereka pasti Betul. ada ya. Secara kan mereka plural ya Pak Oke ya. Terus Mohon Tapi susah saudara- nggak tuh Pak, maksudnya merangkum semua itu gitu Pak? Sangat Kang, sangat Karena susah. maksudnya kalau berbicara pemuda kan kita nggak hanya bicara satu komunitas ya. Betul. Di Garut itu komunitas Banyak. Bapak tahu sendiri lah banyak Betul. banget, dan masing-masing mereka mempunyai sebutlah tuntutan ya. Iya. Seperti yang saya dengar kayak komunitas skateboard kan mereka meminta skatepark, cuman kan kayaknya nggak semudah itu kan, semuanya ada prosedur mungkin, dan komunitas yang lain pun kan pasti menuntut sesuatu yang lebih Siap. baik juga ya. Siap. Nah gimana tuh Pak caranya? Ya sebelum saya menjawab pertanyaan yang pertama, saya akan jawab pertanyaan yang kedua. Untuk skatepark 2019 KNPI bersama dengan komunitas skatepark itu, ini saya lihat ke kamera Ya biar benar tegas. Pak, soalnya teman saya banyak yang skater nih Pak. KNPI bersama komunitas skatepark itu mengajukan, saya ini ada gambarnya, ada RAB-nya dan lain-lain, saya ajukan ke Dispora dan lain-lain. Alhamdulillah bisa di ACC. Alhamdulillah. Meskipun pada pelaksanaannya judulnya diganti menjadi jogging track. Jogging track. Iya, tapi di dalam jogging track itu ada yang namanya skatepark. Ada fasilitas buat skateboard. Betul. Terlepas dari siapa yang bangun, tapi yang pasti titip sing saya nggak bangun pun dan bisa itu ulang halakeun bati. Please. Nah, sampai itu bro. Kontrak imah cicil motor. Yang maksudnya sing saya Jangan bangun. sampai terbengkalai ya Pak. Mohon. Tapi itu kalau tidak salah anggarannya 1,2 miliar. Tuh. Dan Cukup lah. Fantastis lah ya. Sudah ada pemenangnya, bulan ini bisa dibangun. Rencana di mana tuh Pak? Di SOR, udah ada. Oh masih di SOR. Berarti Jadi- masih area SOR ya. Jogging Area yang track, oh iya yang di tengahnya, baru ya? Iya, di tengahnya itu kanggo skatepark. Oh, kabar baru tuh buat para skateboard di Garut tuh, skatepark. Iya, itu diajukan oleh saya. Berkat oleh Bapak kita. Oke. 2018. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Skatepark udah ya Mohon. terselesaikan. Nah, pertanyaan kedua tadi bahwa bagaimana menghimpun keinginan dari seluruh pemuda di Kota Garut. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa kita menciptakan kanal-kanal khusus kepada para pemuda untuk bisa menyampaikan idenya. Salah satunya melalui musrembang ini, gitu. Jadi lamun pemuda
sakumaha seueur itu ngumpulkan anggaran atau kas itu pasti bakal rada hese gitu. Tapi pemerintah punya anggaran yang jelas. Yang kita mau sebagai program pemuda adalah pemerintah itu mengalokasikan anggaran itu kepada yang jelas juga gitu, kalau pemuda gitu maksudnya. Nah, caranya adalah kita mintanya di Musrenbang itu. Kepada pemerintah, Pak, kita punya keinginan ini dan itu legitimasinya jelas gitu maksudnya. Gitu sih di Musrenbang itu. Berikut transparansinya ya, pokoknya jelas, sangat jelas di situ ya. Tapi saya suka ya. Pak Uke barusan transparan luar biasa juga ya. Perjuangannya luar biasa pokoknya ya, alhamdulillah ya. Biasa dicatat. Tapi pokoknya itu yang selama ya proses perjuangan seperti itu yang hal yang paling signifikan dari sisi apanya ya dari pemuda di Garut gitu yang menurut Pak Uke paling signifikan nih di sisi apanya gitu yang di sisi kompleksnya keinginan para pemuda. Jadi seueur pisan koyongan aspirasinya asli, ya. Seueur pisan karena ya. pemuda itu wajar ya maksudnya punya banyak keinginan karena keinginannya pun bukan untuk pribadi mereka tapi untuk kemajuan komunitasnya, untuk kemajuan profesinya, untuk kemajuan Garut secara utuh gitu. Gitu. Itu yang paling berat adalah di bagaimana mengejawantahkan keinginan para pemuda itu gitu memang. Artinya Brabro di rumah juga harus mengerti apa itu Musrenbang ya dan bagaimana cara mengaksesnya ya Bapak. Nah, di situ udah ada di kanal tersebut udah ada transparansinya. Betul. Ya, ada wadah yang positifnya lah ya. Berikut indikator ya. yang tadi yang Bapak sebutkan apa aja. Nah, kalau saya ibaratkan komputer gitu ya, kan komputer ada software, ada hardware. Tadi saya kebanyakan menyebutkan soal hardware. Musrenbang itu hardware kan kelihatan gitu. Terus Gedung Pemuda itu hardware kelihatan mudah-mudahan di 2023. Tapi saya lupa tadi mempertegas soal softwarenya yaitu perdanya. Perda ini peraturan daerah. Yang jelas kita sudah punya payung hukum. Jadi lamun aya pemuda dongkap ke dewan misalnya atau dongkap ke bupati misalnya atau udah ngobrol panjang lebar. Pak, menurut perda pasal sekian bla 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 menjelaskan bahwa itu sudah ada. Tinggal di googling Perda nomor 2 tahun 2021. Gitu. Jadi jelas gitu sudah ada payungnya ya Pak ya. Jadi kan Bapak Oke udah mensosialisasikan ulang ya yang sudah ada di Musrenbang barusan. Tinggal Brabro di rumahnya khususnya para musisi juga mungkin kita-kita ini ya yang harus mengerti dulu definisi dari kebanyakan kan mereka gerak tapi nggak tahu arahnya kemana sih buat mempermudah aksesnya itu. Mungkin Pak Oke dari mereka sendiri ada kesan mungkin ya agak sungkan mungkin gitu. Betul. Kan. Ya salah satunya karena itu juga KNPI-nya cuma tahu gedung aja gitu. Mereka nggak tahu fungsinya apa gitu. Iya, karena memang sekali lagi KNPI itu Komite Nasional Pemuda Desa yang di dalamnya berisikan OKP-OKP bukan komunitas. Padahal itu sebenarnya sebuah jembatan gitu ya. Betul. Maksudnya yang akan mensupport sebuah kegiatan ya. Baik olahraga atau musik itu pasti mereka bisa membantu kan ya. Iya. Makanya saya ada kesempatan nih di depan kamera ini. Saya dari KNPI tidak bisa sendiri untuk membangun Garut secara utuh dan untuk mewujudkan keinginan pemuda. Musisi itu sudah jelas diwadahi, dinaungi oleh DKG, Dewan Kesenian Garut, yang saat ini diketuai oleh saudara beliau yang terhormat. Dan saya inginkan kerjasama dari seluruh stakeholder yang ada gitu, dari DKG, dari komunitas apapun yang memang memiliki keinginan yang nyata untuk kemajuan Garut gitu. Saya sarankan kepada musisi-musisi di Garut untuk mengikuti langkah KNPI ini. Karena memang di kota-kota lain sudah ada perda untuk musisi misalnya, perda untuk seniman misalnya, yang diatur jelas gitu. Jadi perda kebudayaan sudah ada nih. Kita dorong kembali adanya perda untuk musisi misalnya, kan bisa, itu bisa sangat jelas. Tapi kalau KNPI lagi yang mendorong tanpa dibantu oleh kawan-kawan dari DKG dan lain-lain itu memang sulit juga. Artinya harus saling mendorong ya Pak ya. Gitu. Nggak bisa hanya KNPI aja yang bergerak gitu ya. Gitu berarti kan salah satu termasuk ke indikasi yang tadi ya Bapak ya. Bahwa musisi itu bagian dari kepemudaan. Apalagi Garut ini musisinya keren-keren biasa, bakat banget. Terus juga peran musisi khususnya di Kota Garut ini menurut pandangan Bapak Oke sendiri seperti gimana Bapak? Ya, yang saya tahu memang Garut itu selalu menghasilkan musisi-musisi yang mumpuni gitu.
yang bisa berkarir di tingkat nasional maupun internasional bahkan gitu. Cuma mereka itu kebanyakan berkarir nyalira, tiasa jago lagi punya lira tanpa dukungan siapapun termasuk pemerintah gitu. Bukti nyata adalah VOB mungkin Iya, benar. mereka bisa tampil ke Jerman dan lain-lain itu tanpa dukungan siapapun, maksudnya dari pemerintah gitu. DIY ya Bapak, DIY sendiri mandiri ya. Nah gitu maksudnya, kebanyakan musisi seperti itu gitu maksudnya. Nah makanya dalam kesempatan ini juga saya memohon kepada pemerintah untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk para musisi yang ada di Kota Garut gitu maksudnya, karena tanpa adanya mereka susah untuk mengharumkan nama Garut di kancah internasional melalui, maksudnya musisi adalah salah satu jembatan atau corong untuk bisa membuat Garut lebih famous di mata orang lain gitu. Karena kan membawa nama kota Garut ya. VOB contoh nyata ya, VOB itu. Nyata, betul. Dan nggak cuma Garut bro, Dunia loh. membawa nama Indonesia Main di tentunya. Jerman ya kemarin itu. Iya luar biasa kemarin itu. Nah terbukti juga Bapak Oke ini ya selain sibuk di program-programnya KNPI, program-program kepemudaan, waktu beberapa bulan yang lalu Bapak Oke dan KNPI menginisiasi juga salah satu event di salah satu kafe di Garut juga ya Bapak ya. Selain reunian, di situ juga silaturahmi antara musisi lintas generasi juga. Terus momentum-momentum seperti lomba festival tahun 90-an kemarin diangkat kembali. Itu inisiasinya dari Bapak Oke dan KNPI. Itu bukti nyata dari approach-nya Bapak Oke makanya dulunya anak gaul ya. Saya Jadi kayaknya lebih mudah merangkulnya gitu Pak. abisnya serangan di senior musik kan. Aduh. Tapi tetap Pak kayak senior senior Pak. Oh senior. Senioran Bapak apa senioran Johnny lagi? Jangan kayak gitu Bang. Istilahnya nggak ada senior junior ya apa ya? Musik itu sama dari, aja. dari semua tamu yang diundang ke sini Pak. Kalau melihat sosok agen tuh mereka gini. Oh, Jangan senior kayak gitu. Senior. Benar berarti senior Bapak ini. Jadi Kampung Kurban di Garut sampai pernah ada festival musik itu 3-5 kali gitu ya dalam 1 bulan. Sekarang mah relatif Iya benar. tidak ada Dan sekarang. itu selalu jurinya Bapak dia. Bagian. Enggak gitu juga. Jangan Minimal gitu, bintang Bang tamu Jo. lah. Benar. Minimal bintang tamu. Pokoknya mah menjuri Bapak Kian hese juara apa? Gitu karena memang kemarin waktu saya di Reverdos berangkat dari sono gitu nya maksudnya 2 tahun Covid, festival sudah lama tidak ada. Terus ayah piala di bumi piagam ditutup sono gitu nya. Kayaknya ke depan mau bikin sesuatu lagi nih Pak. Mudah-mudahan di bulan Oktober ada yang namanya Siapa lagi Oktober. nih? Ini masih ada netizen lagi. Menurut Bapak Oke, harapan dan sarannya untuk para pemuda di Garut seperti apa katanya Bapak Oke. Ini yang nanya Abdul sebentar ya. Abdul Somad seperti. Kalau menjawab pertanyaan seperti ini, memang saya tidak berdasarkan literasi gitu, tidak berdasarkan buku, tapi berdasarkan pengalaman. Kian gitu. Itu gunakan Mas Budi sebaik mungkin. Temukan potensi yang memang ada di diri Anda gitu dan konsentrasi ke potensi itu. Jangan terlalu melihat kiri dan kanan gitu. Nah, itu mungkin. Tapi tadi Iya. memang kita membahas pemuda ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemuda itu adalah seseorang yang berusia 16 sampai 30 tahun. Nah, itulah memang sekelumit pemuda. Jadi pemerintah sudah menetapkan bahwa pemuda itu umur sekian sampai dengan umur sekian. Meskipun undang-undang itu bertindihan, saya bilang bertindihan. Tumpang tindih dengan undang-undang remaja. Karena di undang-undang remaja usia 16 sampai 18 itu masuk usia remaja. bukan pemuda. Ya, nah itu justru yang timpang. Makanya memang gitu. seharusnya undang-undang ini ada Direvisi seseorang ya. yang merevisi. Jadi muntia sama di rangkungan 40 gitu. boleh. Tapi Atau kadang disesuaikan dengan wajah lah ya Pak. terkadang usia kan hanya sebatas angka. Ya. Bro. Yang penting kan kreativitasnya ya, Harus, ya bisa. semangat muda. Iya, kayak Agian ya, Dengan kreativitasnya bermusik kan, pernah mati. dengan bermusik kan jadi seolah-olah lebih muda 10 tahun, Bro. Benar. Saya merasakannya itu. Oh, iya. Jadi yang Gian tangkap dari Pak Oke dari tadi kesimpulannya banyak Bro, banyak ilmu ya, banyak Iya. input positif luar biasa. Nah,
Mungkin kalau dari Gian boleh nanya nih Pak Oke, Siap. satu poin aja Boleh. nih sebelum kita closing, gimana caranya, maksudnya biar lebih tersosialisasikan mungkin ya, Iya. khususnya untuk musisi Garut, bahwa KNPI ini maksudnya bebas untuk musisi siapa aja, all access lah maksudnya. Hayu misalkan siapa aja KNPI mau membantu lah ya, intinya itu. bisa dibantu, bisa dirangkul, asal prosedurnya seperti apa mungkin itu. Iya. Oke, yang Iya. bagian tanya tuh prosedurnya harus seperti apa gitu, sederhananya. Yang pertama memang di KNPI tidak ada prosedur yang seperti di pemerintahan gitu. Jadi KNPI itu organisasi, bisa disebut organisasi plat merah sebetulnya. Oke. Plat merah dalam arti gimana tuh Pak? Jadi ada undang-undang yang menyatakan bahwa tiap SKPD atau dinas atau APBD itu wajib menyediakan anggaran untuk KNPI, untuk KONI misalnya, untuk Pramuka dan lain-lain gitu. Disebut plat merah karena memang KNPI dibantu itu, karena dibantu oleh pemerintah. Gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya bahwa tidak ada birokrasi yang seperti pemerintah di KNPI meskipun kami plat merah gitu. Jadi birokrasinya birokrasi luas sebetulnya. Lebih fleksibel lah ya. Kantun DM, KIG KNPI dan kita akan hadir gitu kapanpun. Kita akan hadir selama itu diperlukan oleh pemuda Garut gitu. Seperti itu Blablo di rumah teman-teman musisi. Ya, dan yang terakhir KNPI itu saat ini membentuk pokja-pokja atau kelompok-kelompok kerja gitu. Jadi ini KNPI ini ada struktur, ada sekretaris, wakil ketua, ketua bidang dan lain-lain. Tetapi di ADART KNPI disebutkan bahwa ketua KNPI itu berhak membuat kelompok kerja langsung di bawah ketua, dan salah satunya adalah kelompok kerja musik, seni dan budaya. Makanya kami merangkul GRC misalnya, Garut Rock Community dan lain-lain untuk membuat event tahunan seperti Rocktober ini. Keren ya Rocktober ya judulnya. Luar biasa. Rocktober. Karena memang Sumpah Pemuda apaan kayak Oktober. Nah, Saya nggak ikut disumpah lagi dong Pak. Lamun sumpah pocong kok mah. Nah, seperti itu Blablo di rumah ya, obrolan yang penuh biji sama Bapak Oki ini. Jadi intinya harus lebih Mau lah. harus maksudnya. berbaur ya. Sekarang udah tahu fungsional KNPI, siapa aja orang di dalamnya. Jadi gini, musisi itu didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten Garut. Terbukti tiap tahun pemerintah selalu menyediakan anggaran meskipun secara tidak langsung. Iya. Nah, Misalnya gini, pengadaan alat musik oleh Dispora misalnya, atau pengadaan alat musik oleh Disparbud, itu tiap tahun selalu ada. oke. Pertanyaan adalah kasaha ayana bisi teka musisi. Makanya musisi usik atau please Pak, tolong lebih dekat ke kamera Pak. musisi salah sasaran. Karena yang saya tahu ada yang 200 juta per hiji anggaran. 200 juta gede Luar Pak. biasa. Sebentar, 200 juta, 1 jutanya berapa kali berarti itu ya? 200. Asli pengadaan alat musik tiap tahun ayana. Itu tiap tahun? Tiap tahun. Nah, Berarti kalau dibikin studio udah berapa studio itu Pak? Seur. Bisa tiap kecamatan ada studio ya? Sekali deh kamu usaha eta ka mana gitu. Mana 200 juta Pak? Asli pengadaan alat musik podcast misalnya itu aya oke ka mana. nah, artinya tetap ya kembali lagi yang tadi bahwa para musisi itu harus melek juga, maksudnya melek informasi ya Pak ya. Iya. Apa itu definisi KNPI, seperti apa fungsionalnya dan lainnya, apa itu musrenbang dan lain. Tentu kalau melek informasi segala aksesnya akan terbuka gitu ya, tercerahkan. Seperti yang tadi indikasinya sudah Bapak Oke paparkan ke Blablo di rumah. Iya. Oke, mungkin dari Bang Jo masih ada. Ya satu hal terakhir Pak yang pengen saya tanyakan nih. Sekedap. Tanda pasarnya. Simpel sih Pak, ini mah pertanyaan umum. Di Garut untuk kepemudaannya aman gak Pak sekarang? Maksudnya kenakalan-kenakalan remajanya itu seperti apa gitu? Atau udah bisa diminimalisir gitu Pak? Alhamdulillah, meskipun memang yang namanya kenakalan remaja itu selama mereka remaja pasti nakal gitu. Pasti ada lah ya. Hanya saja dengan mudahnya mereka bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan hukum misalnya. Iya. Jadi saat ini banyak pemuda yang sudah melek hukum. Akhirnya mereka takut Betul. untuk nakal secara remaja lagi. Betul. Kan sih kalau menurut saya ini Bapak Oke itu ya orang yang asik sih buat diajak sharing ya. Tentang kepemudaan, maksudnya ya aktivitas kepemudaan lah dari musik, seni, otomotif kayaknya nyambung. Alhamdulillah udah banyak
vitamin bro yang dia dapat ya. Iya, pasti Isu lah. positif dari Bapak Oke. Kesempatan mahal loh ini. Ya, suatu kebanggaan juga IBP ada bisa Bapak Oke, Bapak Oke ya, silaturahmi sama Bapak Oke. Terus terima kasih juga Bro di rumah udah selalu tonton channelnya Yes. dan dukung episode ke-51 ya. 51 ya, sangat luar biasa. Dan udah selalu dukung IBP biar acaranya tetap apa Tetap Kang ada Faisal? dong. Ada dong. Tetap ada. Oke, akhirnya Gian, Eki, Eritem Ji pamit dan Masih bersama Rizzo di sini dan juga Bapak Gayaan Oke, ya. Hadis. Oke. Akhirnya kita bertiga pamit. Sampai jumpa lagi di Ini bukan podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.